Lu pada pernah nggak sih kalau misalnya nih kita abis makan makanan nih, ya kita abis makan enak sampai kenyang, tapi kenapa kita malah nggak bertenaga atau bahkan ngantuk, jadi malas-malesan, ya, jadi nggak produktif? Atau misalnya kita abis makan, kita malah lapar lagi. Pernah nggak teman-teman? Coba komen dulu di bawah di kolom komen. Karena itu yang gua rasain ketika gua sebelum melakukan carnivore diet. Ya, jadi gua tuh gampang banget ya menumpukan lemak. Oke, yang gua salahin apa? Yang gua salahin ini suplemen gua kurang nih, atau genetik gua nih gampang nyimpen lemak, ya kan? Nah, biasanya kita bakalan nyari apa? Nyari pembenaran. Padahal yang salah adalah ketika kita menumpukan kadar lemak yang banyak ya, dari 20%, 25% gini kadar lemaknya, tiba-tiba ya kan 6 bulan setahun ke depan kenapa jadi 40% kayak gini? Nah, jadi di video kali ini gue bakalan sharing apa aja sih manfaat ketika kita sudah menjalankan carnivore diet. Jadi apa bedanya nih sebelum dan sesudah melakukan carnivore diet? Berdasarkan pengalaman gue ya, yang udah ngelakuin hampir 5 tahun sekarang di tahun yang kelima ya, melakukan diet tanpa makan sayur dan juga buah, apalagi gula. Karena gula itu kita paham ya, gula itu adalah akar dari apa? Dari penyakit metabolisme. Oke? Udah nggak usah dengerin, nggak apa-apa, kita gulanya secukupnya aja. Ya, kalau misalnya kita gula secukupnya, kita nggak tahu takaran secukupnya tuh gimana. Kemenkes bilangnya segini, WHO bilangnya segini. Ya pada beda-beda. Oke? Tapi kalau misalnya teman-teman mau benar-benar merasakan efek kesehatan yang paling optimal, contohnya kita jadi apa? Kita setelah makan, kita nggak ada lagi tuh yang namanya ngantuk-ngantuk. Kita setelah makan, kita malah bertenaga dan gak ngantuk-ngantuk. Energi kita bakalan stabil. Ya, stabil tuh kita nggak lemes-lemes lagi setelah kita makan. Karena nggak ada lonjakan gula darah. Lonjakan gula darah yang naik nih karena kita makan karbohidrat yang banyak. Akhirnya apa? Akhirnya otomatis pankreas di tubuh kita akan merilis hormon insulin. Karena kalau nggak, ntar kita apa? Ketinggian gulanya. Ya. Jadi pada saat udah dimasukin tuh semua ya, gula ke dalam sel sama insulin kita, disitulah kita ngantuk, lemes, kita pengen tidur, jadi nggak produktif. Jadi itulah salah satu perbedaan ketika kita melakukan carnivore diet. Nah, di video kali ini gue bakalan sharing 10 manfaat lainnya ya. Langsung aja kita bahas. Nah, jadi manfaat yang pertama itu adalah kita bakalan mengubah sumber energi kita. Yang awalnya sumber energi kita itu dari goreng-gorengan, isinya apa? Isinya cuma karbohidrat doang. Karbohidrat, contohnya misalnya pisang goreng ya. Misalnya teman-teman nih masih demen banget sama buah-buahan, tapi asam uratnya masih kambuh. Terus juga misalnya teman-teman masih demen banget sama buah-buahan, tapi gula darahnya masih tinggi. Oke, karena di buah-buahan itu, apalagi buah zaman sekarang itu ya, itu semua buah-buahannya manis semua rata-rata. Dan itu karena udah berubah buah-buahan zaman dulu sama sekarang. Karena sekarang itu memang sengaja dibikin manis supaya kita kecanduan. Oke, jadi buah-buahan zaman sekarang tuh beda gulanya, beda komposisinya. Udah ada gulanya sekarang ya, gula glukosnya. Selain memang kalau buah itu adalah fruktosa. Fruktosa itu ya, gula dalam buah itu. Kalau misalnya teman-teman punya perlemakan di hati, ini alasan kenapa carnivore diet ini bisa menyembuhkan juga perlemakan di hati jadi normal lagi ya, tanpa obat. Karena apa? Karena kita nggak numpukin lagi tuh lemak di hati kita. Karena fruktosa itu disimpannya di mana? Di hati, bukan di otot. Jadi balik lagi nih ya, yang pertama kita bakalan ngubah sumber energi kita. Yang awalnya sumber energi kita tuh dari gula atau dari makanan-makanan junk food yang ngebikin pembuluh darah kita tuh tersumbat. Jadi yang membuat pembuluh darah kita tersumbat itu bukan lemak hewani Pak ya. Lemak hewani itu nanti akan apa? Akan membantu kita untuk memproduksi hormon testosteron. Tapi apa sebenarnya yang membuat kita itu menyumbat pembuluh darah? Yaitu adalah trigliseridanya, oke? Dan juga inflamasi karena gula darah kita ketinggian. Jadi kalau misalnya kita udah ganti tuh ya sumber energinya dari gula ataupun makanan-makanan junk food dengan lemak di makanan kita, lemak hewani dan juga lemak di tubuh kita sendiri, kita bakalan bisa merilis trigliserida itu sebagai energi. Trigliserida atau lemak di dalam darah itu sebagai energi. Jadi gitu ya. Jadi itu yang pertama, kita bakalan berada di dalam keadaan ketosis. Jadi kita menggunakan sumber energinya, yaitu adalah sumber energi yang sudah kita pakai sejak kita lahir. Jadi kalau kita lahir ya, pada saat kita bayi, itu kenapa kita gemuk-gemuk semua? Karena Tuhan itu ya, Sang Pencipta ini ya, itu saking baiknya, itu kita dari kecil udah dikasih cadangan energi. Tujuannya apa? Tujuannya kalau sewaktu-waktu kita misalnya nggak ada energi itu ya, kita bisa pakai sebagai sumber energi. Kita bisa pakai lemak kita sendiri sebagai cadangan makanan. Sumber energi kita bukan gula, tapi apa? Tapi lemak ya Pak ya. Jadi gitu. Jadi buat teman-teman yang bilang, wah itu mah diet carnivore mah, itu diet baru ya. Kita dari dulu tuh pakai gula sebagai sumber energi. Nggak pernah Pak ya. Kita dari dulu itu kita pakainya lemak sebagai sumber energi. Kita pakai gula ini sebagai sumber energi itu pada saat apa? Pada saat pertanian tuh udah mulai trending ya kan. Jadi orang-orang yang awalnya berburu, yang awalnya sumber energinya itu dari lemak hewani ya, dari berburu, dari makan hewani ya kan. Proteinnya buat otot
buat kulit, buat rambut, buat tulang ya kan, lemaknya untuk energi dan buat hormon. Tapi sekarang gimana? Ketika ada pertanian, sumber energinya dari mana? Oke. Jadi justru yang trending yang baru ini adalah pertanian ini yang sampai sekarang ke tahap apa? Udah sampai ada ciki-cikian ya. Banyak lah, itu semuanya karbohidrat semua. Oke, jadi sumber energi kita dari dulu itu sebenarnya udah lemak. Jadi apa manfaatnya kalau kita menggunakan lemak sebagai sumber energi? Kalau misalnya kita menggunakan lemak sebagai sumber energi, yang pertama, tubuh kita tidak akan mengalami yang namanya naik turunnya insulin atau gula darah yang membuat kita gampang banget lemes. Oke, jadi gitu, itu yang pertama. Nah, manfaat yang kedua nih ya, ini salah satu alasan terbesar kenapa gua mukanya tuh dari ancur begini ya, kadar lemaknya tinggi banget, itu berubah jadi kayak sekarang. Oke, kayak gini. Karena apa? Karena setiap kita mengkonsumsi makanan, terutama di diet carnivore ini, kita selalu memberikan apa yang tubuh kita butuhin. Kulit kita lagi butuh protein dan mikronutrisi lain, vitamin A gitu ya. Dan vitamin A-nya tuh juga beda ya. Jadi mikronutrisi di daging itu beda semua dengan mikronutrisi di tumbuhan. Bedanya apa? Bedanya di daya serapnya. Jadi di hewan itu daya serapnya lebih tinggi atau bioavailability-nya itu lebih tinggi. Sehingga apa? Sehingga nanti tubuh kita bisa menggunakan nutrisi itu dengan maksimal. Oke, itu bedanya dengan makanan-makanan yang misalnya kita nyari nih, contoh kita nyari vitamin, ya vitamin C atau vitamin-vitamin lain dari buah. Itu cuman paling berapa? Paling cuman berapa miligram. Ya kan? Tapi gulanya sampai ribuan miligram ya, sampai bergram-graman, sampai 10 gram, sampai 20 gram. Jadi buat apa kita ibaratnya beresiko ya? Apalagi teman-teman yang udah punya fatty liver, ya perlemakan di hati, perutnya udah buncit banget. Kalau kita cek lab, fatty liver udah parah pokoknya. Terus kita pengen vitamin, lebih baik kita vitaminnya dari mana? Lebih baik kita vitaminnya dari hewani itu. Karena di hewani itu udah jelas ya, nggak ada gulanya. Dan banyak juga nih list vitamin-vitamin lain yang nggak ada di tumbuhan ya. Jadi kita bakalan terpenuhi semuanya ketika kita makan itu carnivore diet. Jadi badan kita bakalan puas ya, tercukupi semua nutrisinya. Kita nggak bakal rewel kayak anak bayi, tau nggak lu? Kalau anak bayi itu misalnya dia masih, kalau lagi lapar ya, itu biasanya dia kekurangan nutrisi. Dia butuhnya daging, butuhnya protein, dikasih bubur. Gimana dia nggak nangis rewel-rewel? Karena butuh nutrisi, sama kayak badan kita. Jadi itu tuh yang kedua. Sekarang yang ketiga, manfaatnya apa? Yang paling signifikan, lu bisa lihat sendiri ya. Ini gue sebelum carnivore diet dan ini gue setelah carnivore diet. Itu gue lakukan selama setahun perubahannya, 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi kalau dengan gue lakuin dengan kemampuan gue sekarang, itu gue bisa ubah badan gue yang kayak gini tuh jadi kayak gini dengan waktu 3 bulan doang. Oke, dengan keilmuan yang gue miliki dan pengalaman yang gue miliki sekarang. Ya. Jadi yang ketiga adalah kita bakalan bisa mengubah komposisi tubuh kita. Ototnya naik, lemaknya turun. Secara estetik itu akan kelihatan lebih indah, lebih menarik, ya kan? Jadi lu kalau jalan lu lebih pede. Lu misalnya ngomong depan publik lebih pede lagi, ya nggak malu-malu. Oke, selain juga kita bakalan apa? Punya lingkar perut yang rendah. Nah, manfaat yang keempat nih ya. Ini buat teman-teman kita yang punya masalah diabetes nih, yang punya masalah insulin, karena kebanyakan dia makan karbohidrat, kebanyakan makan gula. Otomatis tubuhnya ya dia pasti bakalan ngerilis insulin atau memproduksi insulin supaya untuk masukin gula itu ke dalam sel. Kalau enggak ntar malah kita gula darah tinggi, mati kita ya. Jadi kita yang keempat, kita bakalan punya insulin yang lebih sensitif. Jadi insulin yang lebih sensitif itu artinya kita bakalan apa? Kita bakalan terbebas dari pertama yang namanya diabetes tipe 2. Kalau misalnya teman-teman lihat berita di sini ya, ini umur 20 udah kena diabetes, udah kena serangan jantung. Karena tadi ya, karena dia insulinnya nggak sensitif. Itu salah satu faktor utamanya. Karena kebanyakan makan apa? Makan makanan yang nge-trigger hormon insulin, yang membuat insulin kita diproduksi secara masif. Karena juga banyak banget yang bilang ya kan, diabetes itu genetik. Ya memang kalau diabetes tipe 1, ya memang genetik. Tapi kalau diabetes tipe 2, akibat dari perilaku kita, kebanyakan makan karbohidrat, itu bukan genetik. Itu kita benar-benar bisa balikin lagi nih dengan normal. Itu kesalahan kita sendiri. Jadi kaitannya sama diabetes, otomatis juga nanti gula darah puasa kita itu lebih stabil. Jadi ya kita akan apa? Kita lebih aman nih dari apa? Dari serangan jantung, diabetes, dan penyakit lain. Nah, yang kelima ya, kita bakalan ngurangin juga inflamasi. Inflamasi itu contohnya apa? Contohnya gusi kita gampang banget berdarah. Gusi kita gampang berdarah karena biasanya kita itu kebanyakan karbohidrat, otomatis nanti akan ngedeplete itu nguras vitamin C. Sehingga nanti kita gampang berdarah tuh gusinya. Oke? Dan inflamasi lain, kita bakalan kalau misalnya habis latihan beban, kita tuh untuk recover dari latihan beban atau dari olahraga itu akan lebih lama. Capek-capeknya, pegel-pegel di otot itu bakalan lebih lama. Oke, karena tadi ya konsumsi karbohidrat atau gula yang tinggi. Tapi kalau kita ganti tuh ya, karbohidrat dan gula yang tinggi itu diganti dengan hewani, protein dengan lemaknya, kita bakalan bisa recover lebih cepat karena inflamasi itu jauh berkurang. Yang keenam nih ya, ini buat teman-teman yang punya penyakit GERD, punya penyakit asam lambung, perutnya kembung, sembelit-sembelit. Padahal gua udah diet rendah karbohidrat, Bang. Gua udah diet makannya tuh proteinnya banyak, karbohidratnya dikit, tapi sayurnya yang banyak. Banyak banget tuh klien gua tuh ya, yang sebelum coaching sama gua ya, dia tuh rajin banget makan buah, makan sayur, makan protein, tapi masih punya masalah apa?
apa? Masalah di pencernaan, yaitu dia masih perutnya kembung, masih sembelit-sembelit, ya masih BAB-nya susah. Itu karena kita apa? Karena kita mengkonsumsi fiber yang tinggi. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi fiber yang tinggi, gue udah jelasin di video yang ini ya, kita bakalan lebih gampang untuk punya masalah pencernaan. Tapi kalau misalnya kita nggak mengkonsumsi fiber sama sekali, nanti pencernaan kita bakalan jauh lebih plong. Nggak ada tuh perut kembung, nggak ada sembelit-sembelit, terus juga masalah-masalah GERD ataupun asam lambung itu nggak bakal ada, karena tidak ada terjadinya fermentasi di usus besar yang ngebikin asam lambung kita naik karena bergas. Gasnya tuh keluar dari dua corong ya, dari bawah sama dari atas gasnya, karena difermentasi tuh fiber. Nah ketika keluar dari atas ikut juga tuh asam lambung. Oke, jadi kita nggak mau ya bikin asam lambungnya kambuh lagi. Itu dengan cara apa? Dengan cara stop dulu buah sama sayurnya atau fibernya. Nah yang ketujuh, ini yang gue paling demen ya. Yang ketujuh ini adalah gue bisa nyari cuan tanpa terganggu, karena kita akan memiliki energi yang stabil terus nih. Kita nggak ngantuk-ngantukan di siang hari, apalagi ibaratnya kita habis makan siang kita jadi ngantukan ya, karena insulinnya naik habis itu turun ya kan. Jadi kita akan mempunyai energi yang lebih stabil, sehingga kita apa? Yang pertama kita lebih produktif, yang kedua kalaupun kita mau olahraga ya, kita punya tenaga sehingga kita bisa apa? Bisa bakar lemak dan bentuk badan. Oke, itu nomor 7. Nah yang ke-8 nih ya, ini ada kaitannya nih sama nomor 7. Kita bakalan lebih jernih untuk berpikir. Sama kayak yang dibilang sama Jordan Peterson dan semua pelaku carnivore diet yang lain ya, kita bakalan punya pikiran yang jernih. Nggak ada yang namanya brain fog. Brain fog tuh kayak kita lemot, mikirnya lemot. Karena apa? Karena ketika otak kita menggunakan ketone atau lemak sebagai sumber energi, otak kita bakalan jadi lebih efektif tuh berfungsinya dibandingin kalau misalnya otak kita itu menggunakan karbohidrat sebagai sumber energi, oke, untuk bekerja. Itu bakalan lebih lemot. Jadi gitu ya. Jadi kita bakalan punya pikiran yang jernih. Jadi kaitannya juga itu sama blood sugar level kita ya. Jadi kaitannya sama gula darah kita. Kalau semakin tinggi gula darah kita, pasti kita jadi lemot. Lu sering kan misalnya lu lihat bos-bos lu yang gendut-gendut, yang perutnya buncit ya. Bos-bos lu misalnya di kantor ya kan, dia tuh kayaknya lemot ya kan. Karena apa? Karena gula darahnya tinggi. Jadi kalau temen-temen ya misalnya lihat nih orang-orang yang ibaratnya dia buncit, seolah-olah kayak dia tuh gula darah tinggi, itu pasti juga lemot otaknya. Oke, jadi itu manfaat yang ke-8. Kita nggak bakal jadi lemot otaknya. Nah yang ke-9 ya, ini biasanya yang paling sering orang-orang lakuin tuh, yaitu apa? Yaitu autoimun. Kita bakalan lebih mengurangi simptom atau gejala-gejala autoimun, atau bener-bener sama sekali nggak ada. Contohnya psoriasis ya, itu autoimun yang paling parah tuh. Ya secara estetik tuh nggak bagus banget dilihat. Yang kedua apa? Yaitu arthritis. Arthritis itu adalah autoimun yang menyerang sendi-sendi kita. Jadi biasa kalau misalnya teman-teman udah carnivore udah 3 bulan 4 bulan ya, terus teman-teman coba makan nasi goreng, itu pasti berasa tuh di sendi. Jadi kalau misalnya teman-teman punya nih ya autoimun ini ya, rheumatoid arthritis, terus juga psoriasis dan banyak autoimun lain yang bahkan berkaitan sama pencernaan, teman-teman coba ini, teman-teman pasti nggak ada lagi tuh autoimun. Gua pun sebenarnya ada arthritis, tapi kalau misalnya gua ibaratnya nggak makan makanan yang junk food gitu ya, yang tinggi gula, pasti nggak ada tuh autoimun. Tapi kalau sekalinya gua makan misalnya nasi goreng yang banyak, itu pasti berasa di sendi-sendi. Itu sakit tuh, tapi cuma seharian doang, karena keesokannya gua diet lagi. Yang terakhir nih ya, jadi manfaat yang terakhir yang kita akan rasakan ketika kita melakukan diet carnivore ini 3-6 bulan. Ini kaitannya sama komposisi tubuh kita. Jadi kita akan lebih mudah untuk kenyang. Karena kita mengkonsumsi proteinnya itu banyak dan sampai kenyang ya. Otomatis apa? Otomatis kebutuhan protein minimal harian kita itu terpenuhi. Jadi kita gampang kenyang. Oke? Jadi kita nggak akan nyemil-nyemil yang membuat kita apa? Berat badannya stuck ya, antara stuck atau dia malah naik berat badannya dan kadar lemaknya. Jadi gitu ya. Jadi itulah manfaat kita ngelakuin carnivore diet ya. Terutama ketika kita punya masalah ya. Ada banyak masalah lainnya, misalnya rambut yang rontok ya kan, terus juga muka yang gampang berjerawat. Jadi itu bakalan hilang semua ya, bakalan sembuh, bakalan sehat ketika kita menjalankan carnivore diet ini 3-6 bulan. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat di kolom komen ini ya, itu seminggu pun udah langsung ada efeknya. Antara 3 hari sampai seminggu itu udah langsung ada efeknya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pengen belajar carnivore diet, teman-teman bisa tonton di video ini ya. Atau misalnya teman-teman pengen langsung di coaching dari gua, gimana caranya kita ngelakuin carnivore diet supaya kita bisa turun dari kadar lemak 30% gini ke kadar lemak 15% gini ya, termasuk juga klien-klien gue yang lain ya. Teman-teman bisa langsung daftar aja di link deskripsi. Gue bakalan bikinin menu makanan, cara masaknya, dan beli makanannya tuh bahan-bahannya di mana, termasuk juga alternatif kalau kita makan di luar yang sejalan dengan diet kita. Termasuk juga program latihan harian yang akan benar-benar mengubah komposisi tubuh teman-teman. Segitu aja video dari gue. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan gambaran tentang gimana carnivore diet itu ngubah kesehatan kita jadi lebih baik. Oke, segitu aja video dari gue. Semoga bantu.